Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Hadirin muslimin muslimat, ikhwan akhwat jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang Allah hormati karena Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan, karena memang ternyata kita dihidupkan kembali setelah kita dimatikan lewat tidur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang ahli pandai bersyukur, sehingga syukur kita nikmat Allah yang maha tahan Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, demikian keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan juga semoga keselamatan, kesejahteraan terus bercurah kepada kita semua. Amin. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih di bab wasiat pada wanita. Kembali ayat-ayatnya sudah, bahkan kita sudah masukin hadisnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis yang kedua, hadis yang berikutnya. Kita langsung saja ke materinya para jemaah dan semua ya. Bab nasihat atau wasiat pada wanita. Halaman berapa tadi? Halaman 164 ya, hadis nomor 2. Yang kita bersama saya halaman 134 ya, hadis nomor 274. Dan semua ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Za'mah, dan dari Abdullah bin Za'mah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu, bahwasanya beliau sami'a, telah mendengar an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau berkhutbah. Jadi beliau telah mendengar Nabi sedang berkhutbah. Wa dzakara, dan Nabi menyebut an-naqah ya. Naqah itu artinya onta betina. Ini onta yang ada kaitannya dengan apa? Naqah Allah, onta Allah itu ontanya Nabi Sholih ya. Ini onta yang lahir dari belahan kaki yang ada di gunung ya. Jadi bukan lahir dari onta. Ini onta manusia, ontanya perempuan ya, betina, yang salah satu mukjizatnya kelebihannya adalah bisa mengeluarkan susu ya, yang susunya diminum oleh penduduk kaum Samud, itu bagian semua ya, bagian semua. Dan kalau minum ke kaum Samud, sumur mereka kening disedot sama onta ini ya. Nah, inilah yang kemudian mereka, orang-orang kafir pada waktu itu kagum, dan akhirnya pada ramai-ramai masuk Islam ya, mengikuti ajaran Nabi Sholih. Nah, tapi banyak juga gembong-gembong kafirnya tambah kafir. Nah, akhirnya mereka punya rencana, ini bahaya. Kalau onta ini dibiarkan hidup, maka nanti kaum Samud pada
yang dia itu menyembelihnya, walaupun melukai, tapi maksudnya menyembelih. Jadi akhirnya onta itu ditangkap dan disembelih. Ditangkap dan disembelih. Kalau teman-teman bisa menangis jangan sampai dilukai, apalagi disembelih. Nanti Allah melukai. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, ini ba'atha ashqoha. Jadi orang-orang yang membunuh onta itu, ya, dan yang setuju termasuk yang mempunyai makar. Jadi gembong-gembong kufar, kafir, kaum Samud itu nanti dibangkitkan ashqoha sebagai orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk adalah kaum Samud yang mereka merencanakan pembunuhan dan akhirnya membunuh onta Allah, ya, naqat Allah. Quran itu surat As-Samsu ayat 12. Jadi nanti dia banyak baca ayat ini. Ini jadi laki-laki ini Pak begitu semangat, antusias, ya, begitu disuruh untuk membunuh onta itu langsung dibangkit disuruh dengan cepat. Kenapa Pak? Ibu, karena hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya bukan cuma kepingan-kepingan uang emas, tapi juga Pak gadis-gadis cantik, anak-anak tokoh mereka. Ya, jadi hadiahnya adalah gadis-gadis cantik, ya, anak-anak tokoh mereka, terus dengan uang emas yang banyak. Jadi makanya mereka Pak semangat, sumringah, antusias untuk menangkap dan membunuh onta tadi. Nah, dia adalah rajulun azizun, laki-laki yang aziz, yang gagah, alun, yang pilih tanding, manimu firaqih, ya, yang dia tidak pernah terkalahkan di kalangannya atau di kelompoknya. Jadi benar-benar orang yang pilih tanding, ya, bahkan dia tidak sendiri, ya, tangkap, kemudian dilukai, dibunuh, ya, disembelih. Ini onta Allah. Dan ternyata akhirnya di dunia mereka diluluhlantakan padam dama alaihi rabbuhum bidzal fasawwaha, ya, maka dihancurkan mereka, ya, sehingga bunyi rata dengan tanah. Mereka berjatuh bergelimpangan nanti dalam bangker-bangker mereka, dan nanti di akhirat dibangkitkan sebagai orang yang paling buruk, ashqoha. Ibn ba'ana ashqoha. Na'udzubillah. Kalau bicara postur tubuh kan, kaum Samud ini terkenal seperti raksasa besar-besar, ya. Kalau kita baca riwayat, dadanya 8 meter, dadanya 8 meter, Pak. Ya, jangan dibayangin anunya kayak apa gitu, ya, tapi dadanya 8 meter. Manusia rasa kuat, ya, luar biasa. Ini kaum Samud, ya, kaum Samud. Lanjut, begitu Nabi habis bicara tentang naqat Allah, onta
Jadi perempuan ini ibu, itu hampir selalu menjadi materi utama Nabi dalam tausiahnya, termasuk dalam khotbah Idul Adha, Idul Fitri. Itu selalu menyelipkan nasihat buat kaum wanita, selalu menyelipkan nasihat buat kaum ibu. Bahkan Nabi punya majelis khusus perempuan, ya nanti ada di bab sini ya, majelis khusus untuk kaum wanita, majelis taklim. Ya, Nabi yang langsung memberikan materi taklimnya. Jadi di sini Nabi memberikan nasihat khusus tentang kaum wanita. Fawazo, maka beliau memberikan nasihat fihinna pada mereka. Fa'ola di sini bukan pada perempuan, tapi tentang wanita, ya, tentang. Nah, Nabi bersabda dalam sebuah khotbahnya, yakmidu ahadu, menyengaja salah seorang di antara kalian, sengaja salah seorang di antara kalian, maksudnya kaum laki-laki, maksudnya suami-suaminya. Fayajlidu, kemudian dia menjilid, ya, mencambuk imro'atahu, istrinya, jalda api, seperti cambukan kepada budak dia. Fala'alahu, maka boleh jadi dia, si laki-laki yang mencambuk tadi, yudojuha, meniduinya, ya, meniduinya. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari, menjimainya, ya, bersetubuh padanya. Min akhiri yaumi, pada akhir harinya, maksudnya di malam hari. Ini laki-laki nggak tahu diuntung, ya, nggak tahu malu. Siang istrinya dicaci, malamnya ditiduri. Suma wa'alu, kemudian Nabi menasihati mereka, para kaum muslimin yang hadir pada waktu itu. Nah ini materi berikutnya, ya, materi sama apa khotbah tausiah untuk yang ketiga. Fi dhahikihim, tentang buang anginnya mereka, bahasa kitanya kentut, ya. Tentang apa? Tertawanya mereka, tentang tertawanya mereka dengan doltoh, daripada kentut atau buang angin, ya. Jadi biasa Pak, jadi seperti kita juga kalau orang itu suka diketawai. Nah, Pakola dan Nabi bersabda, lima hak, kenapa tertawa? Kenapa tertawa hukum salah seorang di antara kalian? Lima yaf'al, apa yang dia lakukan? Memangnya barang aneh, barang lucu, gitu ya. Mutabun alaih, hadis dari Bukhari, Muslim. Hanya pesannya nggak boleh kita menertawakan orang yang buang angin, mau suaranya kayak apa, gitu yang bisa diketawai. Kita juga punya, ya. Ini hadis, ya, nggak panjang-panjang amat, tapi banyak yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Karena Nabi dalam khotbahnya menyebut kisah tentang orang-orang yang berjalan, ya. Kisah ini memang diangkat di Quran. Inilah salah satu materi isi Al-Quran. Selain isinya perintah-perintah, yang kedua larangan-larangan, yang ketiga tentang berita orang yang terdahulu, baik orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang berjalan, orang-orang yang ahli kebaikan maupun orang-orang yang ahli keburukan. Jadi kisah, ya, mulai Nabi Nuh, kaumnya yang ditenggelamkan dengan banjir, kaum Ad juga yang ambruk lantakan dari gedung-gedung pencakar langitnya. Kemudian ini kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim, ya, yang diserang oleh tungau, ya, binatang kecil, ya. Kalau sekarang virus begitu mati itu raja sahabat Namrud dan pengikut-pengikutnya. Kaum Nabi apalagi Nabi Musa, Fir'aun tenggelamkan di laut. Kemudian kaum Nabi Lut, ya, yang di balik buminya, dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang Allah angkat di Al-Quran. Maksudnya juga supaya menjadi salah satu materi mau musuh kita. Dibanding kita harus mengarang cerita-cerita fiktif, ya kan? Kita mau cerita apa di Quran? Orang-orang yang solid atau orang-orang yang salah, ada semua, ya. Dibanding kita ngarang cerita fiktif. Nah, kalau cerita nyata nggak apa-apa. Ini kadang-kadang asal orang lucu ketawa, nah, bikin cerita fiktif, nah, itu nggak boleh, ya. Artinya cerita fiktif itu cerita nggak ada aslinya, ya.
yang diciptakan, didramatisir soal kayak pernah terjadi benar-benar. Padahal Al-Quran lengkap, ya, termasuk kisah orang-orang yang solid, baik para nabi, para rasul, ya, termasuk juga yang bukan nabi, bukan rasul, yang laki, yang perempuan, ada semua. Ada Maryam, ada Zulaikha, ya kan? Ada Baika, ada Dzulkarnain, ada Ashabul Kahfi dan seterusnya. Ini Quran. Jadi menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Artinya Quran juga banyak bicara masa sejarah masa lampau. Dan ini tidak menjadi materi dalam mereka menjawab. Ya. Kemudian yang kedua tentang wanita. Ini juga Nabi sering ya, memberikan mengajar salah satu materi adalah tentang kaum perempuan. Jadi diberikan porsi yang khusus. Bahkan Nabi buatkan majelis taklim khusus untuk kaum muslimah. Ya, muslimah. Karena memang harus diperhatikan secara khusus. Makanya Hasan Al-Basri bilang wanita itu harus dimengerti. Berarti harus paham betul. Ya, paham betul. Nasihatnya secara khusus. Sampai Nabi membuat anak wanita itu seperti apa? Wanita itu ya bukan seperti ya, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, seperti itu kan. Nah, karena dia bengkok, kalau kita biarin bengkok, dia akan tambah bengkok. Nah, kalau kita melempengkan terus dari pasang patah, nah bagaimana? Berarti kita harus bersikap lembut, ya, santun, ya, lembut, santun, jangan sampai menyinggung perasaan dan sebagainya. Nanti lawan. Nah, kemudian dalam maudu ini Rasulullah SAW menyebut tentang wanita kaitannya dengan apa? Sikap kaum laki-laki yang begitu apa? Kasar kepada istri-istrinya. Karena satu kesalahan dipukul seperti mencambuknya seorang pada budak beliau. Begitu malamnya butuh dia closing. Nah ini nantinya seperti ini. Artinya apa? Ini perbuatan yang kecil, ya kan? Perbuatan yang buruk. Mestinya nggak harus sampai seperti itu, ya, karena Allah berfirman, "Fa in karihtumuhunna fasa apa syai'an ayaj'alallahu khairan katsira." Ya, Quran surat apa? An-Nisa ayat 19. Jika kalian mendapati pada istri-istri kamu itu sesuatu yang kamu nggak sukai karena kelakuannya, perbuatannya, kemampuannya yang terbatas dan seperti yang kita inginkan, boleh jadi kata Allah jadikan dengan kamu nggak suka satu hal itu banyak kebaikan yang ada padamu. Nah, ini kan pesannya apa? Kita harus bisa menggali sebanyak-banyaknya tentang potensi-potensi istri kita. Jadi boleh jadi yang kamu nggak suka dari mereka itu Allah hendak jadikan mereka itu banyak kebaikan yang berjaya. Ya masih Quran surat tadi An-Nisa ayat 19 bagian akhir. Nah ini dia. Makanya kan sekarang sudah terbukti Pak. Orang mengakui bahwa wanita itu termasuk orang yang multi apa? Multi talent, gitu ya. Betul nggak? Multi talent. Jadi nggak coba aja sambil masak, gendong anak, bisa sambil pegang handphone. Laki-laki bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nah, berantakan laki-laki. Perempuan bisa Pak? Sambil masak, gendong anak, sambil pegang handphone bisa. Hebat nggak? Multi talent betul ya. Kalau kita nggak bisa. Kita tinggal istri sehari Pak untuk kerjain urusan rumah. Hari pertama kita mindset. Hari kedua ambruk. Oh iya, karena kita pun nggak bisa. Ya. Kerjaan perempuan nggak kelihatan. Di pagi sampai sore itu dapur sumur kasur, tambah anak lagi kan nggak pernah tahu. Kalau kita bisa jalan dengan duit aja kan. Itu pun nggak mau diganggu kan. Kadang-kadang Pak mau berangkat kerja suami istri di kantor yang sama, ya mau berangkat kerja ini suami istri di kantor yang sama, yang pagi-paginya sarapan siapa? Istri atau suami? Istri. Iya kan? Dan bahkan masih sempat mengirim sepatu suaminya, masih sempat mengirim sepatu suaminya. Coba, ya luar biasa. Kalau kerjanya sama kantor, barangkali dalam, kami sempat bikin sarapan. Mau sempat mandiin anak,
laki-laki ngomongnya cuma jadi aja kan. Nah, jadi jangan sampai apa yang nanti perhatikan tadi, siangnya dipukul, malamnya ditidurin, ya. Tapi namanya suami tidak tahu diri, suami nggak tahu diuntung, ya. Masalah kita ketemu istri kita tuh Pak, udah gede, udah cantik, tinggal melalui doang. Mertua kita gedein susah payah. Loh iya, betul nggak? Kita ketemu istri kita itu tinggal melalui doang, udah gede, udah enak. Mertua kita ngurusin dari bayi sampai dia gadis dengan biaya yang banyak, perhatian yang ekstra, kan mertua. Nah, kita tinggal makan. Kok nggak bersyukur gitu ya? Nanti di YouTube judulnya jangan pasien wanita gitu, mereka nggak menarik orang, ya. Cari kata-kata saya kayak menarik, ya. Poligami. Kalau judulnya Ustaz Mifa penjelasan apa namanya bab pasien wanita nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat, ya kan? Kecuali kalau saya ulama besar kali ya. Judulnya yang ada nilai entertainmentnya. Orang penasaran kok itu judulnya. Nanti ya. Kemudian tadi yang terakhir tentang masalah sepele, masalah buang angin. Nah, ya kenapa kita suka mentertawakan orang di buang angin gitu ya? Nggak perlu juga. Kalau kita juga sama-sama punya mau suaranya kayak